berpenghasilan yang tidak terbatas, di sini ada challenge-nya buat teman-teman. Dan kenapa saya juga mau keluar dari zona nyaman saya, karena saya merasakan kalau saya mungkin di otomotif. Saya kemarin udah ditawarin untuk ambil satu cabang ketika saya mau keluar, tapi saya merasakan kalau saya di sana mungkin effortnya pasti lebih gede dan target yang harus saya capai setiap bulan itu pasti harus ada. Dan di asuransi sama, tetap sama juga target kita kalau banyak closing, banyak kita dapat. Tapi di sini kita bebas dan waktu kita fleksibel banget. Jadi saya sarankan sama teman-teman kalau yang masih belum full time dan masih setengah-setengah, boleh yuk coba di asuransi ini. Karena saya merasakan kalau untuk kedepannya ini jenjang memang nggak ada jenjang karir. Tapi kita bisa bangun bisnis, bisa bangun yang namanya seperti pabrik kita sendiri untuk kita memanusiakan manusia dan kita bisa sukses bareng di sini. Iya, sebagai informasi tambahan, ini Ko Edi ini kemarin pas Januari naik panggung ya teman-teman ya, promosi ya bersama beberapa teman-teman di sini. Congratulations dan kita doain tahun ini juga naik lagi ke Didi. Oke, sekalian diinfoin kok apa sih mimpi dan visi besar Ko Edi di Generali ke depannya? Kalau untuk yang jangka pendek, untuk tahun ini saya lagi berusaha mengejar ke BD dan kalau untuk kedepannya pengen membangun 9 kedalaman ya, jadi biar kalau bisa punya satu agensi buat tim kita sendiri lebih bagus. Oke teman-teman, saya buka pertanyaan, silakan. Oke, boleh. Schedule Edi ya, aktivitas maksudnya dari hari ke hari ya, dari mulai bangun umpamanya ya, sampai seharian itu kira-kira apa yang Edi lakukan gitu keseharian. Jadi sekarang kalau dulu kalau sekarang udah berarti boleh dibilang sudah di komunitas baru ya. Jadi kalau sekarang udah bangun pastinya kita berdoa dulu. Berdoa udah selesai itu follow up nasabah, dan mungkin follow up nasabah itu yang sudah pernah kita kasih proposal dan kita tanya kabarnya dan melihat progresnya itu bagaimana. Jadi setelah itu biasanya sih ada deadline yang sudah saya atur. Terkadang kalau mau meet nasabah saya langsung jalan ataupun kadang meet tim. Jadi kadang itu yang akan saya kerjakan. Pokoknya saya menyibukkan diri sampai memang hasil yang saya rasakan satu hari itu benar-benar saya udah scheduling, saya akan jalankan sampai malam gitu kok. Cara follow up-nya gimana sih? Bicara ngomong dari kasih proposal, cara bicara. Oke, biasanya kalau setelah follow up, saya kasih proposal 2-3 hari saya akan tanyain keadaan dan lihat mereka balas atau tidak. Kalau mereka ada balas, ya paling keadaan mereka udah tanya dan mereka kalau misalnya nyambung ya udah saya tanyakan kemarin proposal yang Edi kirimin apakah tertarik Pak, dan memang mungkin Bapak ada merasakan kekurangan Edi proposal yang Edi kirim itu apa gitu. Jadi saya harus mendengar apa yang mereka ucapkan dulu. Apa dari contohnya ibarat kadang saya kirimin kristal. Mungkin mereka akan tanyain saya mau hospital itu bagaimana, kadang kan ada yang kita kirim ke mereka mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan mereka juga. Gitu. Sama-sama Pak Norman. Ya. Pertanyaannya kapan mau full time? Kelihatannya udah grow nih. Full time-nya dari Januari, Bunda. Dari Januari. Makanya tiap Senin ini bisa datang karena saya udah full time. Jadi saya ketika sudah mau fokus di satu bidang, saya harus benar-benar fokus di sana. Benar.
Makanya tiap Senin udah hadir kan. Gitu. Nggak telat-telat lagi. Oh, ya udah Senin depan ya kita tumbangan asik. Oke, asik. Oh iya dong, harus pakai mic katanya. Tadi Bro Edi bilang kan visi ke depannya ya. Jangka pendek menjadi seorang BD. Saya aminkan, Hausa bentar aja jadi BD. Ya kan? Visi untuk jangka panjang kan membangun mega agency ya tadi ya. Benar ya? Dan 9 kedalaman. Yang pertanyaan saya gini, mega agency adalah builder agency, agency bisnis atau kantor agency? Thank you. Kantor agency. Woi. Jadi kantor agency kalau kita sudah punya link tersendiri, kita bebas untuk mau pengajuan apa lebih bebas. Menurut saya ya kok. Siap. Oke, gue mau nanya. Nih, Edi itu kan kayaknya baru mulai, kayaknya kita promosinya barengan ya, hampir barengan ya tahunnya ya. Udah gitu waktu itu tapi gue belum lihat, waktu itu tuh dia belum lihat, maksudnya belum begitu itu ya, ada agent ya. Waktu itu aku baru tahu Sasa sama ya ada beberapa ya. Nah yang aku pengen tanya ini tuh gini, aku penasaran. Kan aku tahu nih, kok Edi baru full time-nya Januari, terus tiba-tiba kok ada banyak orang baru datang, terus pada closing semua, dan semua itu kayaknya gerak gitu. Itu emang kok Edi baru prospek ketika udah full time, dan kenapa nunggu full time gitu, kenapa nggak dari dulu gitu. Makanya aku mikirnya, apa dia sengaja nunggu full time baru prospek, apa kalaupun emang ada beberapa dari Sasa, kenapa Sasa nggak gerak juga dari dulu, apa emang kok Edi baru pendekatan ekstra ketika udah full time gitu? Sebenarnya di satu sisi itu ada satu teman sih yang sudah saya tawarkan untuk jadi agent. Dia udah nasabah juga sih. Nah, temannya ini berhubungan baik sama Sasa. Dia berhubungan baik sama Sasa ketika sebenarnya dari tahun lalu ya udah Sasa ajakin untuk sebut nama aja ya, si Adi ini untuk join. Namun ketika memang si Adinya sendiri juga namanya usaha ya, ada usaha dan dia memang agak mau masuk ke insurance, dia masih jadi satu hal yang memang benar atau enggak jalannya ke sini gitu. Dia akhirnya memang dibantu kemarin Januari juga saya bantu follow up akhirnya Adinya bisa join di Januari. Baru ada waktu. Dan memang ketika saya udah merasakan kemarin waktu saya belum full time, saya ada ajakin bahkan tim orang-orang dari supervisornya otomotif itu saya udah tarik jadi tim, jadi agent. Cuman karena saya sendirinya tidak fokus, akhirnya saya miss sana sini. Mereka tanya apa, saya banyak kehilangan momen. Jadi mereka juga kayak melihat ini leadernya aja juga belum aktif, ini leadernya aja jalannya juga nggak jelas kan. Jadi mereka juga pada banyak kan yang hilang gitu. Jadi ketika yang setelah saya fokus, makanya saya sendiri harus benahin diri agar bisa membantu tim-tim kita ini yang memang notabene apalagi yang dari organik kan masih belum tahu apa-apa. Ketika saya udah benahin diri, mereka tanya apa, saya bisa memberikan kebutuhan kepada mereka, ya apa yang mereka butuhkan, saya merasakan itu cocok untuk bangun satu tim yang besar dan bisa grow gitu. Jadi Pak Edi ini memberikan contoh ya. Harus. Memberikan contoh dulu kepada agent-agentnya ya. Ya benar. Jadi nggak ada alasan umpamanya nggak tahu sebagai Ya. leader ya Pak Edi. Ya Ya. benar. Oke. Karena banyak miss kan, saya sendiri juga masih belum fokus. Fokusnya kita manusia ini memang bisa ya kita jalanin mungkin dua bisnis. Cuma kadang pasti kita lihat kalau di sana lebih instan, kita pasti carinya lebih instan. Ya kan, di sini biarlah. Namanya kalau side job ada nggak ada itu nggak ada masalah. Tapi di saat asuransi ini saya merasakan untuk feedback ke depannya itu bakalan akan lebih wow gitu. Makanya saya harus fokus dan memang keluar dari zona nyaman saya untuk bisa memulai dari nol lagi. Ya tergantung saya mau apa tidak saya untuk berkembang di sini gitu. Nih,
Kalau menurut pandang aku kan Koedi itu udah lumayan apa ya, mantep lah ya yang di otomotif gitu. Terus itu udah bertahun-tahun dan aku sempat dengar selentingan dikit dari awal mulainya ke Jakarta itu seperti apa ya kan, aku pernah dengar cerita waktu kita sama Chihuahua, jadi aku tahu lah backgroundnya dikit. Terus apa yang membuat Koedi itu yakin kayaknya gue mending ambil yang asuransi deh gitu. Padahal di sono kan gue udah lumayan. Terus kan kita tahu kalau ke Edi nggak mungkin nggak punya pengeluaran dong. Kadang orang kalau punya pengeluaran yang fix tiap hari tiap bulan harus dikeluarin tuh kadang kan kalau nggak ada pendapatan yang pasti kadang kita juga mikirnya panjang banget ya gitu loh. Meskipun belum berkeluarga gitu. Apa yang membuat Ko Edi kayak ya udah deh gue full time di Generali gitu. Bener. Kalau di otomotif itu penghasilan saya, income saya itu boleh dibilang ketika saya mau beli apa, saya usahakan pasti dapat. Ketika saya mau jalan-jalan kemana, saya usahakan pasti dapat. Cuman seperti yang Kak Tini tanyakan, pertanyaan bagus banget. Itu kalau misalnya kalau untuk seperti yang saya bilang, kalau misalnya, sorry diulang lagi coba sekali Kak. Tadi. Apa yang bikin yakin gitu loh, gue Generali deh gitu. Oke. Siap, seperti yang tadi saya bilang, bahwasanya memang kalau di otomotif itu saya nggak kerja nggak ada duit. Sedangkan kalau di insurance, orang bayar premi, tiap bulan komisi saya pasti masuk. Tergantung saya mau closing berapa banyak, saya mau berapa banyak agent saya yang berproduksi. Apalagi kita seorang BM, sebentar lagi BD, apapun yang kita kerjakan kan kita dapat OR-nya. Itu yang membuat saya tertarik sih sebenarnya. Karena saya merasakan kalau saya di mobil itu stuck banget. Sekarang persaingan bisnis mobil juga luar biasa ketat, benar. Jadi lebih cerah lah ya. Lebih cerah di insurance, apalagi setelah COVID, orang-orang lebih tahu tentang asuransi itu apa. Dan kadang orang memang sadar dia butuh, cuman kadang butuh penjelasan dari kita sebagai agent untuk mereka tahu dan sadar asuransi itu benar-benar buat mereka itu hari-harian itu apa gitu loh, benefitnya gitu. Oke, paling dari saya sih kok. Kan mungkin yang di sini yang nonton juga mungkin juga calon-calon agent kita ada yang saat ini belum full hard dan full time di Generali. Ya. Kalau berdasarkan dari background Koko, boleh nggak cerita dulu kan di otomotif sudah berjalan bertahun-tahun dan itu kan jualannya barang. Lalu dari bank data kan pasti udah ada dong, bank data customer lama segala macam. Gimana sih cara Koko switch kelola bank data itu untuk ke Generali? Silakan. Oke, siap. Benar-benar. Jadi kadang kalau kita mikirin kita jual barang yang ada aja kadang susah, apalagi jual sesuatu yang hanya notabene polis. Apalagi sekarang semuanya e-polis ya. Nah, yang tersirat di benak saya itu kita jualnya trust. Trust dan servicing. Karena memang kalau di mobil otomotif itu saya sebenarnya kalau saya itu pendatang di Jakarta itu dengan notabene 2017 itu saya blank, gak ada apa-apa. Database semua gak ada dan gak ada dibantu sama keluarga juga gak ada. Puji Tuhannya, Tuhan masih bukain jalan sampai saya di otomotif bisa dapat customer bahkan ratusan bahkan ribuan database saya ada ya. Jadi saya memikirkan ketika di mobil saya bisa service yang dengan notabene saya fast respon ke customer, mereka butuh apa saya ada, mereka tanya apa saya ada, dan mereka banyak yang apresiasi ke Edi juga, ke saya juga, sehingga banyak orang itu rekomend ke saya. Kenapa saya nggak transferin cara saya ini untuk ke insurance? Karena kalau misalnya di saat mereka tengah malam butuh saya untuk dampingin ataupun kalau saya belum tidur ya, ataupun mungkin mereka lagi butuh apa-apa untuk saya jawab, saya ada, mereka akan bisa membantu untuk rekomend ke teman-teman juga. Jadi dari database itu yang akan saya olah pelan-pelan dari otomotif pindahin ke insurance gitu. Oh ya siap. Jadi kalau misalnya dari database saya semuanya, saya masih yang satu-satu akan saya gali itu pelan-pelan saya ngarahin mereka untuk kalau misalnya yang customer yang baru yang kemarin yang masih ada sering kita masih tetokan gitu, saya ada tawarin Pak Edi sekarang ada double job ya, tambahan di insurance. Jikalau Bapak Ibu perlu
untuk asuransi boleh ke Edi. Dan hal yang saya tawarkan ke mereka sebenarnya sih lebih banyak kan untuk review polis. Karena terkadang nasabah ini beli polisnya yang penting ada, yang penting saya tercover tapi dia nggak tahu isinya apa aja dan benefitnya apa cocok buat mereka atau tidak. Jadi ada beberapa yang saya review, saya tawarin review polis dan mereka welcome. Akhirnya ketika udah dilihat, udah oke, udah cocok dan saya ada tawarin mereka misalnya kalau untuk kesehatan orang itu udah komplit, saya akan tawarin mereka seperti Cemerlang dan Crystal Prime gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Cukup ya? Oke. Mm-mm. Oke, aku rangkum sedikit ya. Berarti dari Koko Otomotif ke klien-klien yang di otomotif dulu, infokan pertama saya sudah di Generali, di asuransi, double job, dan apa yang Koko bisa tawar ke mereka, Koko juga infokan. Pertama adalah dari sisi review polis, kemudian juga kalau ternyata review polisnya mereka udah polis, tawarkan sesuatu yang berbeda, yang sangat berbeda, yaitu Cemerlang Prime atau Crystal Prime kita ya. Oke, mungkin semoga untuk hari ini kita dapat belajar sesuatu ya dari Ko Edi ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Ko Edi. Kita doakan Ko Edi tahun ini, pertengahan tahun ini naik bidding. Oke, aku kembaliin. You can do it. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada updatean? Ada. Mau foto dulu apa update dulu Pak Rama?